Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, jadi bentuk umum dari pertidaksamaan logaritma itu secara umum ada dua. Nah, yang pertama berbentuk a log x1 kurang dari a log x2. Nah, jadi untuk tandanya ini kita bisa bilang tandanya berlaku untuk semua tanda ya. Jadi cuma di sini saya buat perwakilan saja, tandanya kurang dari. Nah, jadi ini berlaku untuk semua tanda, yaitu untuk kecil sama dengan besar dan juga besar sama dengan. Nah, hanya saja di sini saya buat tanda kurang dari ini sebagai contoh. Nah, jadi jika seperti ini maka akibatnya adalah x1 kurang dari x2. Nah, atau kalian bisa bayangkan jika alognya ini kita coret. Ya, jika alognya kita coret, maka x1 kurang dari x2. Nah, untuk a lebih besar dari 1. Jadi, untuk a yang lebih besar dari 1 atau basis yang lebih besar dari 1, contohnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi tandanya tetap. Nah, jika di sini kurang dari, berarti di sini kita pakai kurang dari juga. Jika dia lebih besar, maka kita pakai juga lebih besar. Nah, tergantung tanda yang ada di sini. Nah, itu yang kita pakai di sini ya. Nah, kemudian untuk bentuk yang kedua adalah alog ataupun kondisi yang kedua gitu. Jika alog x1 kurang dari alog x2, maka x1 lebih besar dari x2. Nah, anggap saja bahwa alognya ini kita coret. Nah, x1 jadi tinggallah numerus kiri, numerus kanan. Tapi kalian bisa perhatikan tanda ini berubah. Nah, dari dia yang lebih kecil menjadi lebih besar. Nah, dia berubah karena bilangan pokok atau basisnya itu adalah berada di antara 0 dan 1. Atau dengan kata lain, dia berbentuk pecahan. Nah, basisnya berbentuk pecahan. Baik, nah supaya lebih gampang saya akan kasih contoh langsung. Nah, ini contoh yang pertama. Tentukan batasan nilai X agar 1/4 log X kurang dari 3. Nah, kita akan bahas berarti 1/4 log X kurang dari. Nah, jadi angka 3 ini kita akan ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk basis 1/4. Nah, tentu kalian ingat, ataupun yang belum ingat atau lupa, tidak ingat, bisa cek video sebelumnya. Tuh saya jelaskan gimana caranya mengubah bilangan bulat ini menjadi sebuah bilangan berbasis ya, logaritma berbasis. Nah, jadi di sini 3 itu sama dengan, nah, jadi kalau basisnya itu 1/4, itu kita buat 1/4 log 1/4. Nah, kemudian kita pangkatkan dengan bilangan bulat ini. Gitu. Nah, jadi kita buat langsung 1/4 log 1/4 pangkat 3. Nah, sini kita cek basisnya itu adalah 1/4 ya. Nah, berarti basis sama dengan 1/4 nih. Dimana 1/4 itu berada di antara 0 dan 1. Nah, atau dia berbentuk pecahan. Berarti dia masuk ke kondisi yang kedua. Nah, dia masuk kondisi yang kedua ini. Berarti tanda harus kita ubah. Nah, berarti kita coret ya. Kita coba coret 1/4 lognya, kita coret 1/4 lognya. Nah, kemudian kita ambil X. Nah, jadi tandanya lebih kecil itu menjadi lebih besar. Nah, 1/4 dipangkatkan dengan 3. Nah, X lebih besar dari 1/4 pangkat 3, berarti 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 pangkat 3 sama dengan 64. Maka batasannya adalah X lebih besar dari 1/64. Nah, kemudian kita cek. Nah, numerusnya itu ingat syaratnya itu numerus harus lebih besar dari
0. Numerus harus besar 0. Jadi numerus di sini adalah X. X juga harus besar 0. Nah, X besar 0, kemudian X lebih besar 1/64. Nah, berarti 1/64 ini sudah pasti lebih besar dari 0 ya. Berarti syaratnya cocok. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 1/64. Nah, begitu caranya ya. Oke, kemudian contoh berikutnya saya buat lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1/2 log X dikurang 2 besar sama dengan minus 2. Nah, oke. Jadi sama seperti tadi juga. Nih, tinggal kita buat seperti ini. 1/2 berarti 1/2 log X kurang 2 besar sama dengan, nah, minus 2. Nah, kita berarti buat dulu, karena di sini basisnya adalah 1/2, berarti buat dulu 1/2 log 1/2. Nah, baru kita pangkatkan dengan minus 2. Nah, setelah itu kalian bisa coret 1/2 log 1/2 log. Nah, kemudian kita ambil basis numerus kiri, numerus kanan. Nah, bagaimana dengan tanda? Karena ini adalah 1/2, masuk di kondisi yang kedua juga, berada di antara 0 dan 1. Berarti tandanya harus kita ubah dari besar sama dengan menjadi kecil sama dengan. Nah, kemudian X kurang 2, kemudian X kecil sama dengan, nah, minus 2. Nah, minus 2 pindah ke kanan, berarti sama dengan positif. Saya ulangi, 1/2 pangkat minus 2 ya. Oke. Nah, berarti X kurang 2 kecil sama dengan, nah, pangkat minus 2 berarti kalian bisa ingat bahwa saya akan buat di sini 1/2 pangkat minus 2 itu sama dengan 1/1/2 pangkat 2, ini sifat eksponen ya. Jadi kalau kita satu perkan, tanda atau pangkatnya itu berubah tanda. Nah, berarti sama dengan 1/1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Berarti 1/1/4 sama dengan 1 dikali 4/1. Jadi per ini kita ubah jadi kali, ini kita balik ya, 4/1 sama dengan 4 ya. Jadi 1/2 pangkat minus 2 sama dengan 4. Nah, atau bisa juga dengan cara cepat. Nih, saya kasih tipsnya juga. Nah, tipsnya itu adalah A/B pangkat M sama dengan B/A pangkat minus M. Jadi bisa kita balik langsung. Ini kan 1/2 pangkat minus 2 sama dengan, jadi kalau 1/2 ini kita tukar jadi 2/1. Nah, pangkat ini akan berubah langsung dari minus 2 menjadi 2 atau berubah tanda. Nah, sehingga 2/1 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, oke. Nah, ini tipsnya. Berarti X lebih kecil sama dengan 4. Nah, minus 2 pindah ke kanan. Dari positif 2, X kecil sama dengan 6. Nah, kemudian di sini kita cek syarat numerus ya. Nah, ini syarat numerus, ada X kurang 2. Nah, ada X kurang 2 berarti numerusnya di sini harus kita pastikan lebih besar dari 0. Di X kurang 2 lebih besar dari 0 ya. Nah, X kurang 2 lebih besar dari 0 berarti X lebih besar dari minus 2 pindah ke kanan positif 2. Sehingga ini pertama, kedua, nah, ini harus kita iriskan ya. Nah, ini harus kita iriskan kedua syaratnya. Kita buat di garis bilangan. Nah, kemudian kita buat seperti ini, ada angka 2 dan angka 6. 2, 6. Nah, angka 2 ini kita buat bulat kosong karena tidak ada sama dengan interval terbuka. Sementara 6 ini kita buat berisi seperti ini karena dia interval tertutup ya, ada tanda sama dengan. Kemudian kita arsir. Nah, jelas 1/1, X kecil sama dengan 6 berarti
arahnya adalah ke arah kiri. Saya arsir. Kemudian untuk yang 2, X besar 2 ya. X besar 2 berarti arahnya ke kanan. Nah, kita lihat yang kena kedua arsiran itu adalah di antara 2 dan 6. Nah, jadi si X itu berada di antara 2 dan 6. Karena 2-nya interval terbuka, 6-nya tertutup, maka ada tanda sama dengan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 kecil X kecil sama dengan 6. Oke. Nah, saya berikan satu contoh lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 log X kurang 3 ditambah 5 log X tambah 1 kecil sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba kita cek numerus dulu ya. Nah, numerusnya ada 2. Nah, berarti kedua-duanya harus lebih besar dari 0 ya. X kurang 3 besar 0, berarti X besar 3. Yang pertama. Numerus yang kedua adalah X tambah 1 besar 0, X besar min 1. Sebesar min 1. Nah, jadi untuk numerus sudah aman. Nah, sekarang tinggal kita mainkan logaritma. Nah, ini sifat logaritma adalah 5 log X kurang 3 tambah 5 log X tambah 1. Berarti jika ditambah berarti numerus kita kalikan ya. Di 5 log buka kurung X kurang 3 dikali X tambah 1 kurang dari 1 ya. Nah, kemudian 5 log, nah ini kita kali X kuadrat, X kali 1 X min 3 kali X min 3X min 3 kali 1 min 3. Nah, kurang dari. Nah, jadi 1 ini akan kita ubah menjadi basis 5 ya. Berarti kita buat 5 log 5. Nah, kita pangkatkan dengan bilangan bulat ini 1. Di 5 log X kuadrat positif X kurang 3X sama dengan min 2X kurang 3 kecil sama dengan 5 log 5 pangkat 1 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan coret 5 log ya. Nah, berarti tinggal X kuadrat kurang 2X kurang 3 dan 5. Nah, jadi tandanya bagaimana? Nah, karena ini 5, nah, angka 5 basisnya itu 5 sama dengan 5 berarti lebih besar dari 1. Kalau besar dari 1 berarti kita pakai aturan yang pertama ya. Berarti tandanya tetap tidak berubah karena basisnya lebih besar dari 1. Jadi tandanya tetap, berarti kita pakai kecil sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 3 kurang 5. Nah, 5-nya pindah ke kiri, kecil sama dengan 0. X kuadrat kurang 2X kurang 8 kecil sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan ya. X berarti dikalikan minus 8 dijumlahkan minus 2. Berarti bilangannya adalah minus 4 dan positif 2 ya. Minus 4 kali positif 2 minus 8, minus 4 tambah positif 2 minus 2. Nah, kemudian kita samakan dengan 0. X sama dengan minus 4 pindah ke kanan positif 4 atau X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan minus 2. Nah, X sama dengan 4, X sama dengan minus 2. Nah, karena tandanya lebih kecil, maka yang kita pakai adalah di antara si kecil dan si besar ya. Nah, jadi si kecil itu ya kita bandingkan saja minus 2 dengan 4. Nah, ini lebih kecil ya.
4 lebih besar daripada minus 2. Jadi saya bilang saja X sama dengan minus 2 si kecil, X sama dengan 4 si besar. Berarti si X itu berada di antara si kecil dan si besar. Nah, kenapa saya buat si kecil itu sebelah kiri? Karena mengacu kepada garis bilangan ya, semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Nah, sementara tandanya adalah pakai sama dengan, berarti kecil sama dengan kecil sama dengan. Nah, sekarang saatnya kita mengiriskan ya HP numerus, nah, dan HP pertidaksamaan. Jadi HP numerusnya itu tadi ini X besar 3, X besar min 1. Ya, berarti ada angka 3 dan ada angka min 1. Ini ada 4 nanti di sini. Ya, ada min 2 ini, ada min 1, ada 3, ada 4 ya. Nah, jadi min 1 dan min 3 tadi, nah itu yang kita peroleh dari sini. Min 1 dan 3 dari numerus. Kemudian angka min 2, 4 itu dari HP pertidaksamaannya. Min 2 dan 4 ya. Nah, min 2 ada sama dengan di sini. Nah, makanya kita buat penuh 4 juga. Sementara tadi min 1 dan 3 tidak ada. Oke, sekarang kita coba iriskan ya. Oke, yang pertama min 1 tadi X besar min 1. Oke, 3 arah kanan. Arsir. Saya akan buat warna yang berbeda. Kemudian tadi 3 juga X besar 3. Oke, saya arsir seperti ini. Kemudian yang terakhir min 2 kecil sama dengan X kecil sama dengan 4. Berarti dari min 2 saya akan tarik sampai ke min 4 ya. Nah, sekarang kita lihat di manakah ada 3 kali arsiran atau 3 warna yang saya buat di sini. Nah, ini 1 warna, ini 2 warna. Nah, ini ada 3 warna. Nah, jadi di sini lah himpunan penyelesaiannya, yaitu 3 kecil X kecil sama dengan 4. Nah, maka inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.